yang berusia 42 tahun, mempunyai 4 anak dan 1 istri. Tinggal di sebuah kontrakan kecil yang berada di kota Tangerang, Banten. Kesehariannya memang menjadi ojol bersama anak pertamanya yang sudah besar. Anak keduanya bekerja di sebuah perusahaan menjadi pegawai biasa. Dan anak ketiga yang masih duduk di bangku SMA. Dan anak bungsunya masih duduk di bangku sekolah dasar. Sementara sang istri hanya bisa membantu dengan menjadi buruh cuci pakaian kotor dan menjadi pembantu rumah tangga paruh waktu. Ari, sebutan pria itu, kurang lebih sudah 4 tahun bekerja sebagai driver ojol. Setiap hari, Ari selalu mengelilingi kota Tangerang untuk mencari penumpang. Setiap harinya, Ari mendapat 5-7 penumpang. Keadaan tersebut berjalan begitu saja tanpa ada halangan. Ari sudah bersyukur akan hal itu. Namun, setelah adanya pandemi virus corona ini, Ari pun merasa sedih, dan bukan Ari saja. Namun teman-teman lainnya juga merasakan hal yang sama. Pandemi ini dirasakan Ari sangat sulit. Ketika pemerintah mengabarkan harus dilakukannya PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, Ari mengaku pemerintah memang sayang kepada masyarakat dan disuruh bekerja di rumah. Akan tetapi, hal itu tidak berlaku pada Ari dan teman-teman yang lainnya, karena memang kerjanya di lapangan. Bagi Ari, bekerja di rumah hanya untuk pegawai kantoran saja. Manajemen perusahaan pelopor aplikasi ojek online, Gojek, mengumumkan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 430 karyawannya. Angka ini sekitar 9% dari total karyawan Gojek. Dalam surat elektronik kepada karyawan yang dipublikasikan dalam siaran persnya, CEO Gojek, Kevin Alwi dan Andre Sulistyo, menjelaskan pandemi COVID-19 berdampak sangat dalam pada bisnis Gojek. Untuk dapat terus bertahan, Gojek harus membangun bisnis yang lebih efisien dan relevan dengan kondisi saat ini. Gojek pun memutuskan untuk fokus pada layanan inti yang berdampak luas pada masyarakat dan menghentikan layanan yang tidak dapat bertahan di tengah pandemi. Layanan inti yang dimaksud adalah layanan transportasi, pesan makanan, dan pembayaran elektronik. Sementara layanan yang tidak dapat dipertahankan adalah GoLive yang meliputi layanan GoMassage dan GoClean, dan GoFood Festival atau jaringan pujasera di banyak lokasi. Kedua layanan ini paling terpukul saat pandemi karena masyarakat yang lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas fisik. Dengan penghentian kedua layanan ini, Gojek memutuskan hubungan kerja atau PHK karyawan sekitar 430 orang atau sekitar 9% dari total karyawannya. Dampak yang terjadi lainnya adalah perusahaan ojek online mem-PHK karyawan karena pendapatan mereka tidak seperti biasanya. Sebelum adanya pandemi COVID ini, perusahaan merasa rugi dan tidak bisa menstabilkan keuangan perusahaan.